wabarakatuh. Buat teman-teman Nahwatun dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di waktu yang sangat luar biasa. Kita dapat berjumpa di waktu sharing kita di Ahwatun ngobrol dan jalan-jalan bareng Amang. Dan ada co-host baru namanya Dede Nita. Gimana Dek, sehat? Alhamdulillah. Nah, kira-kira Dek, pada kesempatan kali ini kita ngobrol tentang apa? Kan kebetulan passion kita tuh anak muda ya. Jadi di passion anak muda ini, jadi kita ngobrol tentang anak muda zaman saat ini, dan mungkin nanti kita tanyakan ke Amang ya, bosnya. Jadi tren-tren anak muda saat ini, apalagi di zaman yang memang sekarang terkenalnya dengan apa? Pemuda hijrah ya. Memang ini sangat sangat jadi topik perbincangan yang sangat luar biasa ya teman-teman, di mana anak muda saat ini kebanyakan ikut stylish muslim, kemudian ikut komunitas hijrah yang memang tujuan mereka hijrah. Tapi terkadang memang ada beberapa komunitas yang memang tanda kutip kadang tidak sejalan gitu ya Mang ya. Nah, mungkin nanti pandangan dari Dede Nita selaku pegiat juga mungkin ya anak muda hijrah, dan kemudian nanti kita tanyakan hukum dan lain sebagainya tentang gimana nih kita cara memilih komunitas hijrah yang baik, kemudian dan kita juga bagaimana caranya supaya kita tidak salah pergaulan gitu mungkin ya Denita ya. Boleh kita lanjut dulu, mungkin pengalaman Denita sebagai pemuda hijrah gimana Denita? Kalau menurut saya sih kan pada zaman sekarang kebanyakan karena ikut-ikutan teman, jadi bukan karena sepenuhnya hati. Emang sih bagus gitu kan pemuda hijrah, tapi kebanyakan sekarang tuh karena ikut teman, lihat teman ikut ke komunitas tersebut, tapi cuman stylenya doang, nggak sepenuhnya dengan hati. Itu menurut Amang gimana penilaian Amang? Ya, satu khusus kepada pemuda-pemudi ya, utamanya remaja ya, lulusan SMA dan seterusnya yang belum menemukan jati diri gitu ya. Terkadang salah sedikit dalam bergaul ya itu bahaya. Untuk itu teman-teman khususnya yang seangkatan Dede dan lainnya gitu, baik Paris, terus teman-teman yang nonton ini yang ada di grup, hijrah tuh mudah susah ya. Mudahnya tadi salah satunya terbawa arus, baik lingkungan, baik dari teman dan pergaulan dan seterusnya. Susahnya yang paling susah itu mempertahankannya, istiqomah namanya. Tatkala istiqomah, maka itu ujian yang sangat berat, baik dari internal maupun eksternal. Internal kadang dari keluarga. Tatkala kita ngaji malam kadang-kala saja itu. Dari keluarga juga, misal jangan pulang malam-malam ya, pasti ujiannya tuh banyak. Apalagi dari luar, pulangnya malam ya, dari mana, padahal dari ngaji gitu. Itu salah satu ujian, itu berat. Makanya kalau mau istiqomah udah lurus aja dalam artian pegang erat-erat apa yang kita yakini bahwa ini adalah benar di jalan Allah, walau banyak onak duri, baik dari pembicaraan orang maupun dari yang tadi internal itu. Pertahankan tetap kita untuk maju di jalan Allah, jalan agama, khususnya untuk mempertahankan keyakinan sesuai syariah apa yang dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi itu berat gitu. Ujian dari teman, ujian dari saudara, ujian dari keluarga, terutama dari lingkungan juga gitu. Lingkungan kadang tidak mendukung. Kita mau hijrah, misal contoh kecil aja ya, mau pakai hijab aja, wah sekarang di kerudung aja, itu kadang nggak usah larak lirik lah, nggak usah didengar, abaikan saja yang hal demikian. Tetap istiqomah dalam kebaikan. Contohnya satu aja istiqomah, misal rutinan atau ngaji dan seterusnya. Itu salah satu thariqah namanya untuk mencari ridha Allah, dengan cara rutinan ngaji ke Al-Fadilah atau ke Dago dan ke Buya dan seterusnya. Salah satu cara untuk menuju thariqah jalan kebaikan. Maka insya Allah dunia akhirat dijamin. Tatkala kita mau ngaji, mau ibadah, mau istiqomah dalam kebaikan,
bab dunia, haliah dunia, Allah yang akan mencukupinya, jangan khawatir. Kuncinya adalah taatibillah, taati Rasulullah, maksimal berikhtiar dengan cara masing-masing, sisanya Pak insya Allah Allah akan jamin. Jangan khawatir, cuman ya itu nggak usah didengar lah yang ngomong ABC, penting kita tetap lurus di jalan kebaikan insya Allah. Yang jadi masalahnya gimana sih Mang kalau kita itu bisa bersikap bodoh amat dengan penilaian orang lain gitu? Apatis itu nggak boleh ya, apatis itu nggak boleh. Yang bagus itu begini, tatkala ada masalah maka di satu itu terbayun itu klarifikasi. Kadangkala mereka tidak tahu itu, misalkan contoh kecil, si A keluar malam padahal tujuannya baik, tapi karena yang tidak tahu tuh ulin wae main dan seterusnya, maka kasih penjelasan, diklarifikasi. Saya tuh kalau keluar malam A, B, C dan seterusnya, misal mengikuti rutinan dan seterusnya. Kalau sudah diklarifikasi masih tetap aja ya abaikan. Tapi tetap itu harus ada ikhtiar untuk menjelaskan kepada mereka yang kadang-kala kurang sependapat. Nah mungkin kalau langkah baik Mang, misalkan kan banyak tuh kalangan yang masih berpikir lah mending kita gak usah tertutup dulu, yang penting akhlak kita baik. Nah itu baiknya gimana Mang? Itu ya pertanyaan banyak sekali ya. Mendingan tidak dikerudung tapi akhlak baik daripada dikerudung akhlak. Itu ya itu salah persepsi, salah pemahaman. Jadi begini, satu aja yang dipegang dulu. Di kerudung itu perintah Allah, mau baik mau enggak satu perkara sudah dapat pahala itu. Itu sih. Satu dari hal fikih ya. Mau baik mau enggak minimalnya orang itu sudah menuruti satu perintah Allah itu. Sudah dapat satu kebaikan di kerudung. Ya istilahnya kan kalau perempuan kan kecuali wajah dan kalau sadar ya baru sunnah. Bisa wajib tatkala bla bla bla, bisa sunnah tatkala bla bla bla, bisa sunnah, bisa makruh juga gitu, tatkala dan sebagainya. Nanti kita bahas di season yang lain. Intinya tatkala kita punya pendapat misal dari guru, tetapi itu misalkan banyak yang mengkritisi dan sebagainya, misal dede ya mendingan anaknya baik ya enggak, bertahap aja dulu. Jadi kan step by step, laksanakan dulu apa yang diperintahkan Gusti Allah, yang disunahkan Kanjeng Nabi, kesininya baru bisa perbaikan dari segi karakter, akhlak tadi itu masuknya ke kategori azab nanti. Ya, step by step, misal yang jelek tidak mau ngaji, tetapi sebelumnya akhlaknya begini-begini, dengan ngaji maka Pak Insya Allah bisa berubah. Juga tadi dengan kerudung maka Pak Insya Allah bisa berubah. Jadi laksanakan dulu, amalkan dulu, baru bisa ke step berikut gitu. Insya Allah semuanya akan berubah. Mau baung juga ya kan, sholat laksanakan. Mau tukang main juga sholat laksanakan. Suatu saat akan berhenti. Misalkan akhlaknya jelek, wah badung dan seterusnya, tapi orang itu minimal mau dikerudung, insya Allah suatu saat akan bagus. Dengan berkah dikerudung menuruti perintah Allah, maka Pak insya Allah akan berubah gitu. Will be change, pasti berubah. Yang melaksanakannya enggak, ngomongnya yang ngomong terus ya nggak bisa berubah nantinya. Betul, istilahnya tidak akan berubah Gusti Allah apa yang kecuali orang itu sendiri. Tetapi minimal kita mentaati Gusti Allah untuk melaksanakan perintah, maka di situ ada berkah gitu. Mudah-mudahan dengan berkah itu bisa berubah, termasuk akhlak itu loh maksudnya. Berarti kembali lagi ke niat berarti ya? Betul, nyamal niat itu. Kalau memang niatnya bulat, maka insya Allah akan bantu. Allah akan cukupi, Allah akan kabulkan. Intinya kan begitu. Termasuk doa dan seterusnya. Ya Allah akan hijrah, saya niat bulat pasti. Kalau ya Allah pengen hijrah, tapi setengah-setengah ya Allah alam. Penting deep inside ya dalam hati. Qalbun salim. Insya Allah. Apalagi deh. Jadi setidaknya kalau kita memang belum bisa memperbaiki, ya minimal kita tutup dulu aurat. Betul. Ya. Kalau kita belum bisa memperbaiki dari karakter, akhlak, misal adab-adaban yang jelek, misal minimalnya dohiriyah dulu. Dohiriyah kita seorang perempuan yang minimal dihijab dulu gitu. Maka Pak insya Allah ada berkah di situ untuk next selanjutnya gitu, step selanjutnya gitu maksudnya. Karena itu nggak asal aja, itu perintah Allah, pasti ada sesuatu hikmah. Di antaranya mudah-mudahan bisa berubah. Karena hidayah itu dijemput. Betul, termasuk hidayah. Hidayah itu milik Allah, hak prerogatif Allah, tetapi minimalnya ada tanda-tanda, misalkan dengan cara yang baik-baik, melakukan amalan yang soleh, maka Pak insya Allah hidayah akan segera turun.
apalagi deh seperti halnya kan dede ya mang sekarang kan pakai cadar, tapi kan bukan berarti dede udah baik gitu kan dari akhlak juga. Jadi kan itu mah tergantung niat kitanya sendiri. Yang penting kita niat karena Allah kan, jadi kita bisa bodo amat lah gitu dengan penilaian orang lain gitu. positifnya banyak. Satu, pandangan laki-laki itu kan kadang-kala laki mau gulis ya menimbulkan yang aneh-aneh, tapi kalau dengan dicadarkan minimal ada hijab. Keduanya dari positifnya juga kan ini kadang kena matahari kan enggak, banyak hal-hal faktor positif dari manfaat gitu ya, dari hal-hal yang dohiriyah. Kalau dari sisi agama ya masyhur para ulama jumhur ya sunnah, itu hukumnya sunnah dicadarkan. Kata guru saya hukumnya sunnah, minimalnya per detik pahala dia dicadar tuh pahala gitu. Kan tujuannya itu tatkala sudah numpuk pahala maka insya Allah keberkahan kepada diri orang itu gitu. Nggak apa-apa yang ngomong, biarin aja. Mereka kan Islam itu dulunya kan aneh, Islam itu aneh datangnya, pada akhirnya juga akan aneh, termasuk yang dicari juga aneh. Akhirnya kan Gusti Allah menurunkan musibah ujian corona, akhirnya nggak secara tidak langsung kan di masker, dia sadar gitu ya. Afala takilun. Malahan saya tadi sempat baca dulu ya teman-teman Ahwatun Media. Tadi pas searching ternyata ada satu dokter nganalisis tentang COVID dan beliau itu non muslim. Beliau masuk muslim gara-gara ada virus COVID. Karena katanya di virus COVID mengajarkan bahwasannya kayak orang yang tadi yang nggak dicadar, kemudian belajar kita untuk menutup wajah, dan ternyata beliau alhamdulillah sekarang udah masuk muslim. Tadi saya baca artikel dan itu memang luar biasa sekali ya. Ya intinya kan perintah Allah dan Rasul itu kalau dilihat dari sisi medis itu pasti banyak plusnya. Poinnya itu sungguhnya, intinya itu. Cuman kita kadang itu tadi afala takilun, afala yatafakarun. Kita kalau disuruh berpikir, menganalisa hal apapun secara medis ataupun secara akliyah, kadang jarang dilaksanakan gitu. Setelah ketemu baru diteliti kan aneh. Dari dulu Gusti Rasul itu mustahil salah, itu pasti benar. Dan pasti nilai plusnya banyak dari sisi manfaat kesehatan dan seterusnya pasti. Nilai plusnya tuh banyak, perintah Rasul tuh pasti. Kita aja kan diperintah apalah takil berpikir lah itu berpikir. Nah, mengait ke ini, Mang, di apa namanya pemuda hijrah. Nah, kembali ke komunitas, kan sekarang memang banyak komunitas-komunitas hijrah, khususnya anak muda yang memang perkumpulan-perkumpulan para anak muda untuk kajian-kajian. Nah, tapi kan biasanya kajian kan memang ada beberapa pendapat ya, Mang. Nah, jadi intinya gimana caranya kita supaya memilih komunitas atau yang memang yang paling baik dari yang baik mungkin ya, Mang. Karena kan memang ada juga orang yang bilang kita gak usah misalkan ikut ke fatwa ulama, cukup langsung ke Quran dan hadis. Ada juga yang seperti itu dan lain sebagainya. Nah, mungkin langkah terbaik bagi kami para anak muda itu seperti apa, Mang? Satu, bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk, termasuk organisasi komunitas. Dan yang penting adalah mencari guru ngaji yang pas, artinya biar kita punya sanad, tidak hanya kita membaca dari Quran dan hadis, apalagi dari net, dari Google. Tidak boleh. Wajib hukumnya satu, punya guru. Yang kedua, bisa memilah dan memilih yang tadi, komunitas ini baik, komunitas ini jelek. Itu kan hanya asbab saja, thoriqoh yang tadi dipahami, bahwasanya untuk menuju satu perkara kita harus lewat satu perkara. Kalau dengan keilmuan kita harus ngaji dengan guru, dengan jadi mustamiin Buya, misal mustamiin Pak Haji di Al-Fadilah dan seterusnya, maka Pak insya Allah kita bisa mengikuti apa yang diutarakan beliau, yang dianjurkan beliau, gitu satu. Yang kedua, misalkan ini grup ini kurang baik, abaikan, atau bisa udah perlu keluar, jangan ikut gabung-gabung gitu loh. Misalkan komunitas ini tidak baik, manfaatnya kurang pas, malah banyak mudarat, keluar. Jadi intinya kata kuncinya harus digarisbawahi, mau komunitas apapun, grup apapun, selagi ada manfaat nilai plus maka boleh, ketimbang mudarat. Intinya itu, banyak manfaat ketimbang mudarat maka ambil. Dari grup apa saja banyak manfaat dan mudarat, baik dari sisi agama maupun dari agama. Nah, teman-teman anak muda milenial ya zaman sekarang nih, khususnya yang para AAA, para ADDD yang ada di grup akhwatun, satu, bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk, the best and the worst ya. Bisa memilah mana komunitas baik, mana komunitas buruk. Yang kata kunci yang tadi di awal,
selagi memang itu banyak manfaat, ada manfaat dari sisi agama maupun dari agama ketimbang mudaratnya, maka ambil. Kata kuncinya di situ, ambil selagi itu memang banyak manfaat dari sisi agama maupun dari agama ketimbang mudarat, ambil. Mau komunitas apa, mau grup apa, dan seterusnya. Inti carinya kan di situ ya, terutama anak muda nih, bahaya nih kalau memang pergaulannya salah, ya udah bisa berbahaya kesananya. Kita tidak hanya di dunia saja, nanti yang langgeng di sana abadan abada ya. Di akhirat nanti untuk bekal kita bisa-bisa lah menanam kebaikan, amalan soleh dan seterusnya, khususnya untuk anak muda ya. Allahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.